Tuyul itu terbagi menjadi 3. Pertama, tuyul yang mencuri perhiasan. Tuyul yang kedua, tuyul yang mencuri uang. Terus yang ketiga, tuyul yang menjadi satu penglaris. Nanti ada ciri-cirinya lah. Nanti akan saya sebutkan ciri-cirinya warung yang ada tuyulnya nggak nih penglarisnya gitu kan, atau dia pakai pengurus yang lain. Banyak orang praktisi spiritual, orang-orang yang ahli dunia kebatinan mengatakan sebagian besar, oh tuyul nggak bisa mencuri uang di bank gitu kan. Dokter nggak setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Segenap di channel kami Segenap Official. Masih bersama saya Irul, dan di samping saya masih ada Dr. Hasim Haq. Pada konten kali ini kami akan membahas historis tentang perwujudan dari tuyul gitu ya dok ya. Perwujudan dari tuyul ini yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Hasim Haq. Silahkan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sebelum kita mengupas tentang fenomena tuyul, sebetulnya pembahasan tentang fenomena ini sudah terjadi sejak tahun 1900-an. Khususnya Anda pernah baca di satu situs. Di sini diterangkan ada satu seminar yang melibatkan sejarawan Ong Hok Ham dalam seminar Alam Non Fisik yang diselenggarakan Yayasan Parapsikologi Semesta di Balai Wartawan Semarang 24 sampai 25 Oktober 1986. Di pembahasan fenomena tuyul ini sudah terjadi pada tahun-tahun tersebut. Kenapa bisa terjadi? Karena memang di masa-masa tersebut kalau istilahnya masyarakat kita sedang mengalami namanya masalah perekonomian, paceklik segala macam. Sehingga fenomena tuyul ini muncul rame-ramenya sekitar tahun 900-an itu. Tahun 1900-an tersebut gitu ya dok ya. Berarti dalam kacamata mata batin mungkin tuyul ini termasuk dalam pesugihan mungkin gitu dok. Betul sekali. Nah kalau untuk perwujudan dari tuyul itu sendiri, apakah memang dia benar-benar bangsa jin atau bagaimana nih dok nih? Karena jadi, kan yang kita tahu kan tuyul bentuknya kecil-kecil gitu kan. Betul. Apa benar seperti itu gitu? Jadi fenomena tuyul ini ada dua pendapat yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, memang tuyul ini perwujudan dari anak jin. Tapi dalam kategori umur manusia, perwujudan anak jin itu berumur sekitar 3, 4, sampai 5 tahun. Nah, itu yang pertama yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, perwujudan dari perjanjian yang dibuat seorang dukun, yaitu diambil dari ketika ada seorang yang melakukan aborsi. Perwujudan jin tersebut dari akibat cabang bayi yang aborsi tersebut. Jadi fenomena pertama yang berkembang di masyarakat memang benar-benar anak jin kategori umur manusia 3-4-5 tahun. Yang kedua, perwujudan dari bayi yang hasil dari aborsi. Itu perjanjian yang dibuat oleh seorang dukun untuk membuat satu yang namanya tuyul. Gitu. Tapi kan kalau kita di masyarakat ini nih dok nih, ada yang bilang kalau tuyul nih suka ngambil duit gitu. Ya. Tuyul ini suka ngambil perhiasan. Apa memang seperti itu dok dia? Itu maksudnya kategori. Jadi secara garis besar, secara adat istiadat kita di Indonesia, tuyul itu terbagi menjadi 3. Pertama, tuyul yang mencuri perhiasan. Tuyul yang kedua, tuyul yang mencuri
uang. Terus yang ketiga, tuyul yang menjadi satu penglaris. Entah itu di sebuah warung makan, entah di sebuah toko kelontong, atau warung-warung yang sifatnya makanan. Nggak mesti dia warung kalau kita nih orang dulu tuh ada namanya, ya sekarang juga masih ada sih, seperti warung nasi uduk, warung, ya nggak semuanya pakai cara-cara seperti itu. Do it! Just do it! Nanti ada ciri-cirinya lah. Nanti akan saya sebutkan ciri-cirinya warung yang ada tuyulnya nggak nih penglarisnya, gitu. Atau dia pakai pengurus yang lain. Ya tapi itu ada pembahasan khusus nanti. Gitu. Berarti kalau tadi dokter udah mengutarakan asal usul dari tuyul kan, ada yang bilang, ada yang dokter tadi bilang dari cabang bayi yang diaborsi. Betul. Terus yang pertama tadi juga dokter bilang itu memang anak jin gitu. Memang anak jin, kategori umur manusia 3 sampai 5 tahun. Gitu. Berarti memang kalau dalam dunia tuyul nih gitu dok ya. Dalam dunia tuyul itu dia, kalau tadi kan dokter sebutkan tingkatannya nih. Dia ngambilnya duit, perhiasan, sama pelaris gitu kan. Nah itu ada kategori tuyul-tuyulnya lagi tuh. Oh ada lagi. Kalau misalkan tuyul yang sifatnya dia nyuri uang, nyuri duit, itu namanya kategori jenis tuyul hitam. Warna kulitnya hitam seperti kulit kita di pakaian areng. Itu khusus uang yang dicuri. Kemudian kategori yang ketiga tuyul perhiasan. Nah tuyulnya itu seperti anak kecil dibedakin putih. Bedak, warna sekujur dari wajah sampai ke kakinya itu warna putih seperti dibedakin. Itu tuyul perhiasan. Yang ketiga, tuyul yang berwarna merah. Nah itu untuk penglaris, entah itu warung makan, warung nasi, toko kelontong atau restoran segala macam. Jadi beda-beda jenisnya. Oh, gitu. dari warnanya juga ada tingkatannya, dari jenisnya juga ada tingkatannya. Betul. Terus ada juga pernah denger nih dok nih, ya kalau lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu kan, duit gua kemarin hilang 100.000. Itu mah tuyulnya masih kecil, kemarin gua 500.000 hilangnya gitu. Itu memang ada tingkatan seperti itu, yang ngambilnya dikit, terus yang ngambilnya banyak gitu. Ya tergantung perjanjian dia. Jadi ada tuyul tingkat pesugihannya yang ya kasarnya gitu, dia mintanya nggak banyak-banyak. Ada yang darah, entah itu darah dari binatang seperti ayam disembelih, potong. Dia mintanya itu minum darah. Ada yang mintanya levelnya udah tinggi gitu ya, vulgar gitu mintanya. Sembelih kerbau misalkan. Ada yang tingkatnya yang agak sedikit menjijikan. Jadi kalau nanti dia melihara tuyul kemudian istrinya sedang menyusui, dia minta juga disusuin bareng gitu. Nah, ada yang tingkatan yang kayaknya bener-bener lebih instan, lebih cepat naiknya. Seperti dia berdagang, dia warung kelontong atau apa. Nah, itu bisa menjadi tumbalnya manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ada tingkatan yang seperti itu. Terus juga kan banyak di masyarakat gitu dok, katanya nih yang miara tuyul tuh jalannya begini nih, betul. Jalannya begini, itu ciri. Memang ada itu dok? Ciri pasti ada. Jadi ciri-ciri orang yang membawa tuyul yang mencuri uang, mencuri duit, biasanya dia naruh seperti dia menggendong anak kecil di belakang, tangan dia seperti itu. Yang kedua, seperti dia menuntun anak kecil berjalan. Menggandeng apa menuntun gitu ya tangan dia. Umumnya orang berjalan kan tangan seperti itu. Iya. Kalau ini kan jadi nuntun aja, sebelah sebelah kirinya atau sebelah kanannya bergerak, tangan yang ini nuntun. Itu ciri yang umum terlihat, yang kita secara pandangan mata menilainya aneh. Ini orang seperti gendong anak kecil tapi kok nggak ada yang digendong. Iya betul. Dia seperti nuntun anak kecil kok nggak nuntun orang. Terus yang ketiga, dia seperti membawa tas jinjing. Umumnya ini tuyul perhiasan. Yang melihara perempuan biasanya dia taruh begini atau sebelah kiri. Tapi nggak lazimnya apa? Kenapa dia mesti dibawa begini terus? Kenapa nggak disangkatin di sini aja? Iya. Ngerti selempangin.
begini aja. Memang ada tas yang dia bawa. Tapi kalau kita bisa lihat, nih tuyul lagi duduk di sini nih. Oh, lagi nangkring. Lagi gitu. nangkring. Lagi di sini gitu. Nah, itu yang ciri ketiga. Nah, ciri keempat yang biasanya ada di warung nasi, warung kelontong, restoran atau warung makan. Tuyul itu ada yang jongkok diem aja di depan toko atau depan warungnya. Jadi dia cerang-celinguk nyari orang yang lewat. Nah, kalau nggak ada dia bolak-balik. Sumpah warung di depan. Dia bolak-balik ini, bolak-balik celangak-celinguk. Nanti kalau ada orang yang lewat nggak niat belanja, tiba-tiba dia celangak-celinguk dipegang sama dia, seperti ditarik. Oh, jadi ada keinginan untuk Jadi membeli keinginan gitu untuk ya. membeli gitu. Jadi ada yang nongkrong di pojokan aja, seperti niup-niupin orang yang lewat supaya nengok. Ada yang dia tarik, dia bolak-balik, itu cirinya. Tapi memang kalau ciri yang ada di toko ini, cara orang menyadari, wah awalnya pengen beli aja di situ, pengen bolak-balik aja, udah beli lagi, udah beli. Padahal nggak ada jelas yang mau dibeli apa. Iya. Nah itu walau alam dah, bisa jadi karena ditiup-tiupin makhluk tuyulnya itu. Gitu. Nah, gitu sobat segenap, tadi asal-usul dari tuyul juga udah dijelaskan sedikit sama dokter gitu kan. Terus jenis-jenis tuyul juga udah dijelaskan. Berarti memang fenomena tuyul ini benar-benar ada gitu dok ya. Memang benar, sesuai istiadat. Iya, terlebih lagi di tahun 1900-an. 1986 sudah ada seminar membahas tentang itu. Berarti kan di bawah tahun itu udah banyak fenomena. Iya, bener. Sampai akhirnya di tahun itu ada orang yang sejarawan yang membahas tentang tuyul gitu. Tapi kalau menurut dokter nih, di zaman yang udah berkembang gini nih dok, apa masih ada dok fenomena tuyul seperti itu dok? Sekitar tahun dokter lupa tahun berapa. Itu sekitar mungkin 6 sampai 8 tahun lalu, dokter masih menemukan fenomena itu. Jadi banyak orang yang berobat, pasien yang datang sering kehilangan uang, kemudian sering naruh hasil dia punya warung misalkan gitu. Kemudian di warungnya itu nggak hilang, tapi dia taruh digantung, ditaruh di kantong celana, digantung. Dia baru beranjak sebentar kemana, dia balik lagi, tiba-tiba uangnya itu berkurang gitu. Masih dokter sering menemukan kayak gitu. Banyak pasien-pasien yang sering berkonsultasi seperti itu. Nah, dokter sendiri pernah ngalamin. Jadi begini ceritanya. Dokter itu punya ini tempat kita podcast nih. Yeah. Dulu memang bentuknya belum seperti ini. Jadi ketika itu suatu siang dokter menerima tamu. Ada 2-3 orang, dokter lupa. Jadi dokter duduk sebelah sana, nih ada tamu 2 di sini. Tiba-tiba istri dokter lari masuk ke dalam rumah. Nah, dia lagi ngobrol di depan nih sama temennya nih, sama beberapa orang. Tiba-tiba lari. Dokter itu lagi pakai kaos warna hitam, pakai sarung, namanya lagi ngobrol sama pasien. Lari dia ke dalam. Dia tanya, "Ma, kenapa lari?" "Itu ya ada orang aneh di depan," gitu. Ini kisah nyata dokter alamin sendiri. Dokter keluar, waktu itu pintu gerbangnya masih letak sebelah sana. Dokter keluar, dokter melihat secara mata biasa ada orang masuk pakai sarung, kemudian dia seperti membawa sesuatu, menuntut sesuatu. Seperti yang tadi dokter bilang gitu. Dokter lihat secara mata batin pun dia bawa tuyul. Gitu, dokter lihat dari sini, dokter keluar dari pintu. Dia seperti menyuruh masuk. Dia di luar pintu gerbang, gitu, seperti nyuruh masuk. Dokter tegur, "Bang, jangan main-main tuyul di sini," gitu. Saya ngelihat yang abang bawa apa tuh. Tapi dia seperti nggak menghiraukan. Dia malah melotot, masuk ke dalam halaman. Kemudian seperti orang nantang gitu loh. Nah itu dokter nggak ceritakan lebih lanjut lah. Nanti itu ada cerita khususnya di situ. Tapi dokter secara dunia kebatinan mengalami dari konsultasi orang lain dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Dan dokter memang benar-benar melihat dia seperti menyuruh begitu. Gitu. Nah ini dok, mungkin pertanyaannya agak lucu nih. Kan kalau di film-film atau di gambar-gambar gitu kita lihat tuyul ini kepalanya botak-botak gitu dok. Iya betul. Sebenarnya ada nggak sih dok tuyul yang gondrong juga gitu?
Itu tuyul udah gede berarti, udah jadi preman pasar. Ya kan, karena kan yang kita lihat gitu kan di film-film kebanyakan tuyul itu botak terus matanya agak hitam gitu kan. Sebetulnya kalau film itu kan kadang-kadang ditambah-tambahin gitu, tapi memang fenomena tuyul yang pernah dokter lihat sendiri, kemudian pernah dari cerita-cerita pasien yang memang belum pernah nemuin tuyul yang gondrong atau cukuran mohak. Ada bapak-bapak teman-teman. Tapi dokter memang rata-rata botak gitu, karena memang perwujudan dari anak kecil. Anak kecil kan umumnya umur segitu dibotakin gitu. Ya sesuai yang tadi dokter bilang, mungkin adat istiadat. Karena kadang-kadang penjelmaan dari satu makhluk halus, entah itu tuyul atau apa, berdasarkan adat istiadat di satu tempat, di satu daerah. Ya mungkin kalau sekarang zamannya udah milenial bisa jadi ada tuyul gondrong kan kita nggak tahu, tapi belum pernah ketemu. Tapi beberapa tahun belakangan ini sudah agak jarang fenomena tuyul tersebut, karena apa? Udah rame, satu daerah tuh udah rame. Jadi ada gelagat yang tadi dokter sebutkan, pasti mencurigakan gitu. Nah, kalau berarti kan kita nggak memungkiri juga bahwa di tahun atau abad 20 ini bisa kita bilang kayak masih ada juga fenomena yang kayak gitu. Masih dokter belum beberapa hari lalu dokter juga dapat WA dari seorang teman sama bertanya seperti itu, dok saya sering masih hilang begitu, tapi emang belum dokter bahas. Tapi masih ada sering beberapa kali orang WA, orang datang konsultasi masih sering. Walaupun sebenarnya bukan fenomena tuyul jin, tapi tuyul pala hitam bahasanya yang ngambil lah anak-anaknya juga atau keluarganya juga gitu. Walau alam. Nah, berarti kalau tadi dokter udah jelaskan panjang lebar gitu dok, saya mau tahunya nih, karena kan tadi dokter bilang tuyul itu disuruh. Gitu kan? Nah itu sebenarnya cara kerja dari tuyul itu gimana dok? Ya cara kerja dia seperti orang mencuri uang, cuman bedanya dia nggak kasat mata, nggak terlihat mata. Jadi dia masuk ke dalam satu rumah, dia periksa lemari, dia periksa celengan, atau dia periksa dompet, dia ngambil. Begitu. Tapi memang bedanya dia nggak bisa nggak tuyul ngambil banyak sekaligus. Sebetulnya bisa, tapi dia diperintahkan untuk nggak ngambil banyak. Kalau dia ngambil banyak nanti timbul kecurigaan orang yang hilang gitu. Jadi memang udah ada perjanjiannya, jadi dia mesti setiap ada uang sekian dia ngambilnya mesti sekian. Setiap ada pecahan sekian dia mesti ngambilnya sekian. Jadi memang sengaja disetting, dibikin perjanjian, dia nggak ngambil semuanya gitu. Kalau dia ngambil semuanya kan malah kelihatan. Jadi ini misalkan ada tiga rumah berjajar misalkan. Nah orang yang melakukan pesugihan tuyul itu nyuruhnya nih di rumah si A. Disuruh untuk diambil. Tadi dia keluar, dia diajak lagi, dituntun lagi ke rumah yang berikutnya, suruh ambil. Jadi biar dibuatnya nggak ketara hilang banyak gitu. Tapi kan lama-lama orang curiga, kok perasaan hilang dulu gitu. Nah gitu. Terus juga mungkin kalau dokter bilang cara kerjanya seperti tanda kutip manusia ngambil uang gitu dok. Ya kalau dia ngambilnya gepokan tangannya nggak muat juga kan. Iya, namanya bocah kecil, dia mau ngambil banyak susah gitu. Ya terus pertanyaannya jadi lucu juga nih dok. Emang bener dok di bank tuh nggak bisa kemasukan atau duitnya nggak bisa dia? Ini yang dokter nggak setuju. Banyak orang praktisi spiritual, orang-orang yang ahli dunia kebatinan mengatakan sebagian besar tuyul nggak bisa mencuri uang di bank gitu kan. Dokter nggak setuju.